Kita memasuki museum ada tiket. Sejarah panjang perjalanan NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia. Dan dalam usia 1 abadnya, NU selalu viral dan menarik diperbincangkan. Banyak yang NU torehkan dan suguhkan dalam membangun dan membela nusa dan bangsa. Bukti sejarah dan kejayaan NU semua tersimpan rapi dalam Museum NU yang berada di Jalan Gayung Sari Timur 35, Surabaya, Jawa Timur. Museum NU ini didirikan oleh tokoh muda NU Haji Khoirul Anam atau Cak Anam, atas perintah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Museum ini menjadi etalase perjalanan panjang Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar yang berperan besar menjaga kedaulatan negeri Indonesia. Museum NU dibuka untuk pertama kalinya oleh Gus Dur pada tanggal 25 November tahun 2004 dan diresmikan pada Muktamar NU ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 28 November tahun 2004 oleh Rais Am PBNU, Kiai Haji Sahal Mahfud. Menurut Gus Dur, pendirian Museum NU itu dilatar belakangi usulannya kepada Cak Anam untuk menyelamatkan 2 gedung bersejarah, yakni Gedung PBNU di Jalan Bubutan Surabaya yang merupakan tempat lahirnya resolusi jihad. Satu lagi adalah Gedung MBODT atau Markas Besar Ulama Jawa Timur yang merupakan pusat logistik untuk para pejuang saat melawan penjajah dengan Komandan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Gus Dur menilai Museum NU memiliki nilai penting sebagai tempat studi terhadap NU dengan bahan-bahan yang terkumpul serta menunjukkan beragam pemikiran NU tentang berbagai hal yang bukan hanya politik semata. Tapi, saya juga mengusulkan agar Museum NU jangan hanya berisi barang, melainkan ada tempat kosong untuk berdiskusi secara bebas tentang NU, misalnya kebesaran NU yang terjaga karena NU menghormati budaya lokal. Bukan semuanya diharamkan, kata Gus Dur kala itu. Dalam pembukaan itu, Gus Dur menandai dengan penandatanganan prasasti tentang pembukaan Museum NU, namun panitia juga menyediakan 1 prasasti untuk peresmian Museum NU yang ditandatangani Rois Am Syuriah PBNU Kiai Haji Sahal Mahfud di pembukaan Muktamar ke-31. Gedung Museum NU memiliki 3 lantai dengan luas bangunan 900 meter persegi berdiri megah di tengah areal seluas 3.000 meter persegi. Terletak di Jalan Gayung Sari sekitar 300 meter arah ke timur Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Gedung berkubah hijau ini dibangun dengan arsitektur khas perpaduan Islam Mediterranean dan bernuansa klasik, sehingga memungkinkan untuk dijadikan tempat tujuan wisata religi. Setelah makam dan Masjid Agung Sunan Ampel serta Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Museum NU terdiri atas 3 lantai, yakni lantai pertama. Kita bisa melihat foto-foto para tokoh-tokoh, ulama dan para kiai penting NU. Lukisan wajah para kiai yang memiliki peran besar bagi NU berjajar di sepanjang dinding yang ada di lantai 1 Museum NU. Kemudian etalase lainnya banyak berjajar buku-buku dan alat tradisi, budaya, hingga gambaran penyebaran agama Islam di Nusantara. Beberapa karya ilmiah dan dokumen penting tentang NU juga tersimpan rapi di tempat ini. Sebagian adalah hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Khususnya yang berhubungan tentang NU, ulama, dan kehidupan pesantren. Termasuk naskah kuno abad 21 telah tersimpan rapi, kitab-kitab yang menjadi bahan ajar di kalangan pesantren NU hingga hari ini seperti naskah kitab tafsir Jalalain, juga manuskrip fikih Islam pertama yang ada di Pulau Jawa.
Ada juga atribut bendera dari Badan Otonom NU seperti Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, dan IPPNU. Satu abad Nahdlatul Ulama, 100 tahun derek yai. Diktaya Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua. Kemudian di lantai 2 untuk penyimpanan dokumen NU, baik berupa dokumen pendirian NU dan perkembangannya dari periode ke periode maupun buku-buku tentang NU yang ditulis para ulama dan tokoh NU. Dokumen bersejarah yang dimiliki Museum NU antara lain Surat Raja Saudi tentang Komite Hijaz, Statuta Pendirian NU pada tahun 1926, naskah resolusi jihad, ada juga baju anggota Banser Ahmad Rianto yang terkena bom saat pengamanan gereja pada malam Natal tahun 2000 di Mojokerto. Ada juga tongkat Kiai Haji Wahab Hasbullah, keris-keris sakti, jimat yang digunakan Pangeran Diponegoro, jubah Mbah Wahab. Ada juga sebuah sepeda angin yang merupakan sebuah saksi bisu perjuangan Kiai Mahfuz. Beliau menggunakan sepeda ini untuk menghadiri acara-acara NU tingkat nasional dan juga lokal. Ada juga benda pribadi milik Kiai Haji Hashim Latif yang berasal dari Sepanjang, Sidoarjo. Baju tersebut pernah dipakai saat aktif dalam organisasi Laskar Hizbullah. Ada juga tasbih yang dulu digunakan oleh Kiai Haji Ahyad Halimi. Tasbih yang menjadi saksi perjalanan Kiai Haji Ahyad ketika ditugasi Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU di wilayah Mojokerto. Sedangkan di lantai 3 Museum NU menyimpan rapi naskah-naskah akademik dan dokumen penting organisasi, ribuan buku berbagai judul, kitab-kitab yang populer di kalangan pesantren. Di lantai 3 juga disediakan untuk tempat rapat dan diskusi. Di sisi lain, Museum NU juga terkenal dengan banyaknya pusaka atau benda-benda bersejarah yang tak kasat mata dan penuh kisah mistik, sehingga menambah kekeramatan Museum NU. Mungkin faktor inilah yang menyebabkan sampai hari ini NU tetap jaya dan keramat. Karena benda-benda bersejarah itulah yang mengiringi perjalanan para tokoh Nahdlatul Ulama selama menjalankan organisasi yang kini sudah berusia 1 abad.
Untuk itulah para penziarah khususnya warga NU sungguh disayangkan jika tidak mengunjungi Museum NU yang menjadi salah satu tempat wisata religi di Surabaya dan tonggak sejarah lahirnya NU. Wassalam. Ini ada sabrianya itu dulu. Kita anukan. Ini ada sabrianya itu. Nah, jadi ada sabria dulu itu seperti ini. Oh iya iya. 76 Gulden. F itu Gulden. Ini Iya. majalah koran dulu. Iuran. Iuran ini Poroyai. Oh, iuran. Kwitansi. Kalau Iya, kwitansinya. Gulden ya. Apa? Ada iuran yang Ya. bentuknya beras, bentuknya juga ada gitu. Iya, iya, iya. Salah satunya Iya. bentuknya begini. Gulden gitu. Ya, ini Istilahnya itu hadiah. iya ada sabria. Tahun berapa nih? Ada tahunnya. 33. 33. Masih punya kita. Sudah didesain. Jadi itu Bukti kemandirian NU. iya 1 tahun. 100 tahun. Itu begini. Dulu kalau nggak salah satu pernah di internet itu kamera harganya 36 Gulden. Jadi ini separuh kamera. Warta NU, Gus Dur pensiun, mau terima dipercepat. Ya memang agak susah nyari apa namanya. Fotonya kedalan mana? NU yang Kedalan akhir. Iya, terbuka di depan lagi. Ini yang raja sautnya itu. Ya. Balasnya raja saut, yang kita nggak bisa. Oh ini ya. Oh iya. Sebenarnya raja saut. Iya betul. ini komite ijaz itu ya? Ya. Jawaban dari komite ijaz. Iya itu. Saudara Jawa. Surat dari Raja Saud. Teh Alwi, Abdul Aziz, Mas Alwi. A few moments later. Wahab itu mempertahankan Indonesia harus berdasarkan Islam. Ya Mas Korban. Karena waktu itu berhadapan dengan PKI. Tapi dasar negara itu bukan agama negara. Beda, karena itu Pancasila disempurnakan oleh Islam. Karena itu lahir Piagam Jakarta. Jadi harus ada yang namanya Sunni kita ini kita tegakkan di tengah-tengah halayak ini. Diem saja Sunninya, jadi enggak karu-karuan. Ini Gus Bahak itu bagus, pakai lentera di Di kegelapan. Jangan kalau menurut saya komite ijaz itu perjuangan awal NU. Itu politik semua itu. Nah, politik NU itu seperti itu, gitu loh maksud saya. Tiruun itu untuk menaklukkan Wahabi itu bukan berok-berok kalau anti Wahabi. Bawa surat dengan dasar-dasar dan diplomatis dengan raja. Akhirnya raja mengatakan ya sudah sama dengan Wahabi. Tapi yang harus dipahami betul. Jadi NU itu sebetulnya diusulkan oleh Mbak Wahab itu lahir tahun 1916. Tapi Mbak Hasyim mengatakan jangan kesusulan. Mbak Hasyim ingin dihoro dulu. Tapi disuruh mendirikan yang lain diri Nahdlatul Wathon. Saatnya Nahdlatul Wathon itu lihat, itu semua kebangsaan. Bagaimana mendirikan negara nanti. Ini yang rupanya nggak dipelajari sama kawan-kawan yang sekarang milenial. Karena ada tujar. Tujar itu yang penting tuh. Ada tujar. Nah, setelah itu, setelah Nahdlatul Wathon 2 tahun itu sampai ke Semarang loh, hampir seluruh Jawa. Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Wathon, kemudian ada Ahlul Wathon, ada solidaritas bangsa, ada solidaritas semuanya. Dan itu syairnya luar biasa. Nah setelah ini selesai, diakui oleh dapat telepon dan diakui oleh ulama pesantren.
ternyata juga setelah itu 2 tahun bersama Mbah Hasyim mendirikan Nahdlatul Tujjar, 2000 kebangkitan kaum saudagar, 18. pedagang-pedagang, karena waktu itu sudah mulai terdesak oleh pedagang-pedagang Eropa dan Cina, India. Nah, sampai 8 tahun. Dan itu semua modal sendiri, urunan Mbah Hasyim sebagai komisaris dan sekaligus untuk mengecek semuanya itu. Itu semua orang dulu urunan 20 golden. Akhirnya tumbuh selama 8 tahun sampai terbentuk yang namanya CKM, Koperasi Kaum Muslimin. Jadi Bung Hatta belum mengatakan koperasi, sudah. Jadi kalau mau bergerak di bidang itu bukan sekarang mau BUMD ya sudah bikin BUMD nggak apa-apa. Sekarang BUMD sudah. Tapi NU sudah lama itu. Nah, jadi tidak disediakan. Sekarang NU mau bikin perusahaan sekitar 300 katanya. Iya, BUMN. Jadi D-nya diganti O ya. BUMN. Nah, nanti Erick Thohir lagi dulu. Nah, setelah itu tahun lagi 2019 untuk supaya Ahlussunnah ini tetap bangkit di Indonesia, dirikan Taswirul Afkar. Semua itu 19. Nah, Taswirul Afkar ini tidak afiliasi Nahdlatul Wathon, tidak afiliasi Nahdlatul Tujjar. Ini afiliasinya ke Surya Sumirat. Surya Sumirat itu miliknya Dr. Sutomo. Jadi Dr. Sutomo, Kiai Wahab, Cokro Aminoto, Mbak Kahar di sini nih jadi satu dulu. Kumpulnya di Peneleh. Berikan Taswirul Afkar. Yang ada sekarang tinggal Taswirul Afkar. Saya ini ketua pembinanya saya. Itu kan Mbah saya, Kiai Ahmad Dahlan. Jadi saya dapat dana data itu dari keluarga dulu. Sering pertemuannya di situ. Bikin miai juga di situ. Di Peneleh itu? Enggak, di Kebon Dalem. Dekat Ampel ya. Yang Dan dulu Taswirul Afkar itu rumahnya Kewa mepet sama Ampel. Ke jalan Ahyar. Jalan Ahyar. Jalan. Iya. Ahmad Dahlan bin Ahyar. Bin Ahyar ya. Nah, itu dikelirukan banyak penulis keliru semua dibikin Ahmad Dahlan, pendiri MIAI itu Ahmad Dahlan Jogja. Bukan. Nah, MIAI kan tahun 37. Ahmad Dahlan Ahyar itu dia anak keturunannya. Iya. Ada. Istrinya ada kan. Oh ya. Iya. Pendirinya itu sama saya itu Mbah. Gitu. Iya. Ahmad Dahlan. Lah itu kan yang mendirikan suara itu saya koreksi keliru Anda sebut itu. Yang Ahmad Dahlan Jogja itu meninggal 22. Ini MIAI kan tahun 27. Masuk mati dia ngetik noan. Siaran NU itu. Oh iya. Iya. MIAI itu ya juga bakal persatuan Islam. Wakil Rois Akbar pertama di NU itu Ahmad Dahlan itu. Karena sama-sama dengan Mbah Hasyim di Syekhona Khalil sama terus Sidogiri. Itu di Peneleh. Buat Bondal. Bondal. Yang tempat NU diproklamirkan di mana? Di musola siapa? Musola Kiai Habib. Ya Bondal NU diproklamirkan pertama kali. Ya rapat-rapatnya di Kertopaten, Kebondalan itu kan Kertopaten itu rumahnya pondoknya Kiai Musa. Mertuanya Kiai Wahab. Mertuanya Kiai Wahab. Masih ada itu? 100 meter ini pada Kebondalan. Oh iya. 100 meter. Dan ini jadi satu. Saat lingkungan itu ya. Lahirnya di situ.
musola itu belajar masih dian enggak? Jadi Ada. tiga organisasi inilah yang membawa berdirinya sampai kepada berdirinya NU, sampai terjadi komite Hijaz, sampai kemudian Arab Saudi, terus bergerak tiap tahun muktamar, tiap tahun. Tapi pergantian pengurusnya itu 3 tahun sekali. Pegel jauh ganti. Nah, sekarang kan rebutan. Iya enggak keleng Rebutan. Oh, tempatnya dulu dia. Nah, ini perubahan peradaban menurut saya. Menurut membangun peradaban. PBNU ya, ini perubahan peradaban. Sekarang membangun kan? Harus membangun peradaban lagi. Membangun peradaban baru. Fikihnya fikih peradaban. Fikih peradaban. Kayak apa ini? Yang NU itu sampai muktamar 20 itu mandiri. Iya. Urunan dewe. Sampai saya ada daftarnya. Sampai Banten 38 masih urunan. Sampai 38 kayak Hasim pakai duit sekian. Ono catatan kayak ini biro, kayak ini biro. Masih, saya kira mungkin setelahnya masih urunan-urunan gitu. Dan jadwal muktamar itu mesti agak recep ya, pokoknya panu lah. Maulid itu tiap tahun muktamar bisa mandiri. Disumbang Belanda juga nggak mau. Anti Belanda. Sekarang 5 tahun sekali, kadang ditunda karena presiden belum. Itu perubahan peradaban. Itulah, jadi kamu saya milenial, NU, kader-kader NU yang ini jangan terus berubah seperti itu kan baru hancur. Ya. Abad NU